Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Oh, Christ alone, you're all we want. Fall in this place, in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands, in victory, since cursed has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Let's declare it together. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang dimana Tuhan kasih-Mu seperti lagu tadi Tuhan yang kami nyanyikan, di mana Engkau Tuhan telah memberikan kasih-Mu di dalam hidup setiap kami. Kami percaya sampai hari ini Tuhan, lawatan Tuhan akan ada di setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami membutuhkan pengurapan yang daripada Engkau Tuhan untuk membuat kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi Tuhan
tanah yang subur di dalam hati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi di antara kami Tuhan, yang sesuai Tuhan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami terima Tuhan pengurapan di mana Engkau Tuhan firman-Mu yang akan menerjemahkan Tuhan lebih spesifik kepada setiap pribadi lepas pribadi di antara kami. Kami memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pewahyuan yang Kau sampaikan Tuhan kepadanya, Tuhan yang akan menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dan Engkau Tuhan menaruh dan menanamnya di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudara, saya mau ucapkan Merry Christmas, Selamat Natal buat everyone yang sudah hadir dan juga melalui online streaming. Saudara, bulan ini adalah bulan kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia telah hadir dan memberkati kita semua, bahkan seluruh dunia, ya. Bahwa dikatakan Kristus adalah Raja yang akan datang, saudara. Kenapa disebut raja yang akan datang? Karena memang dia belum datang, saudara. Ya, dia datang karena tujuan yang pertama adalah untuk menebus sebagai sacrifice untuk dosa saudara dan dosa saya semua, saudara. Ya, tetapi kita harus belajar. Pertanyaannya adalah siapakah Yesus sehingga kelahirannya dirayakan oleh seluruh umat di dunia ini, saudara. Begitu hebatnya orang yang bernama Yesus ini sehingga seluruh dunia mau melakukan perayaan kelahiran bagi dia. Tidak ada satu orang pun juga, tidak ada satu pejabat dan orang yang penting di dunia ini yang menyamai seperti Yesus. Benar saudara? Ya. Maka itu saudara, maka dunia semua kita adalah bersuka cita ketika bulan Desember kita memasuki hari kelahiran Tuhan Yesus. Sejak bulan November sebelum Thanksgiving hati saya sudah ada di dalam Christmas time. Kenapa? Ketika saya mendengar suatu radio sudah menayangkan lagu-lagu Christmas, I feel like joyful, tetapi juga I feel like so sad, ya, karena saya mengingat begitu kelahiran Tuhan Yesus mempunyai satu tujuan untuk mati di atas kayu salib. Itu tidak mudah, saudara. Maka kalau orang bersuka cita di seluruh dunia, saya rasa wajar untuk mereka merayakannya karena mereka melihat ada satu sukacita yang membebaskan umat manusia dari segala penghukuman yang namanya api neraka, saudara. Ya, kita bebas di Amerika ini untuk merayakan akan Natal, saudara. Saudara dan saya bersyukur ada di tempat di mana saudara berada di Amerika ini. Karena saudara dengan enaknya aja bisa melakukan apapun juga untuk perayaan Natal. Tapi ada, saudara tahu gak, ada sebagian di beberapa negara, yaitu ada paling tidak ada 4 negara yang melarang perayaan Natal diadakan di publik. Ya. Tahu gak saudara? Ya, salah satunya adalah Brunei Darussalam. Kalau mereka mengadakan perayaan di publik, saudara, maka saudara akan dipenjara. Ya. Yang kedua di Korea Utara, saya yakin saudara tidak mau ke Korea Utara lah. Ya, ya kalau nggak mungkin dia adakan. Yang ketiga adalah Somalia, saudara. Ya, kenapa di Somalia juga sama? Gereja aja banyak dibakarin, apalagi merayakan Natal, saudara. Dan yang keempat adalah Tajikistan. Ya. 3 negara yang satu dan ketiga dan keempat umumnya adalah Muslim dan yang kedua adalah komunis. Ya, saudara nggak usah sedih. Kenapa kok kekristenan banyak sekali menjadi tantangan? Memang demikian, saudara. Tuhan itu lahir di dunia ini karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua, sesungguhnya kita hidup di dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selamanya. Amin. Ya, kenapa sih?
Saudara langsung bilang, oh kalau gitu nggak selamanya buat apa saya punya anak, kenapa saya kerja keras, punya rumah, punya kedudukan, nggak apa-apa saudara. Karena tujuan kita adalah surga. Hanya yang di dunia sementara. Sementara saudara hidup, saudara perlu fulus, uang, money, dolar dan sebagainya, memang kita butuh. Ya, tapi selebihnya sesudah tadi dikatakan lagu pujian yang mengatakan welcome home ya. Artinya rumah kita di surga. Kita akan melihat di situ tidak ada tantangan lagi di dunia. Saudara, orang banyak sekali mengalami tantangan kekristenan, tetapi semakin Kristen ditantang, semakin dihimpit, semakin kekristenan menjadi-jadi, berkembang. Kenapa saudara? Karena memang demikian, Tuhan ingin bekerja. Semakin orang di Amerika enak saudara, makan kanan kiri, ya, depan belakang penuh saudara. Tetapi kita makin lama makin loyo untuk mengiring Tuhan. Ya, jangan kita loyo saudara. Datang dari Indonesia semangat, di Amerika lebih semangat lagi. Ya, amin saudara. Karena kekristenan itu bukanlah milik orang Kristen. Ya, presiden kita Abdurrahman Wahid kalau nggak salah presiden keberapa? Keempat ya atau ketiga? Saya lupa. Maaf ya. Yang pertama adalah Soekarno, Soeharto, Habibie, dan yang keempat betul ya, Abdurrahman Wahid. Dia berkata begini, mestinya yang merayakan hari Natal itu bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau yang disebut sama mereka adalah Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia. Bukan juru selamat umat Kristen saja. Amin. Karena memang Tuhan tidak mengenal kekristenan. Tuhan cuma mengenal yaitu orang yang menerima Kristus milik daripada Kristus. Amin saudara. Dia lahir di kandang Bethlehem bukan buat orang Kristen tetapi buat seluruh dunia. Makanya saudara, ketika saudara melihat ada teman, ada saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang paling terpenting kita harus berkata, kamu harus terima Tuhan Yesus. Kamu harus terima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika mereka terima Tuhan Yesus, beribu-ribu malaikat di surga bersuka cita. Amin. Bukan karena saudara, rajin ke gereja, itu nggak salah. Bukan karena saudara banyak nyumbang buat gereja, itu nggak salah. Tetapi bagi Tuhan yang paling terpenting, setiap nyawa, setiap jiwa yang menerima Yesus, itulah yang paling terpenting di mata Tuhan. Ya, ketika kita memenangkan jiwa saudara, itulah yang akan Tuhan catat saudara. Mahkota kita akan tersedia. Saudara, pertanyaannya banyak sekali orang bilang gini, Pak, Natal itu bukannya bulan Desember. Betul, ada yang setuju gak? Ya, bulan Desember ya. Bulan apa? Ada saudara yang dengar bulan Juni. Mana mungkin Pak bulan Desember, masa gembala ada di ladang. Kan musim Desember itu dingin. Nggak mungkin toh adanya summer, yaitu bulan Juni. Ayo kita belajar ya. Saudara, di dalam Lukas 1 ayat ke-26 berkata begini. Ya, Allah menyuruh malaikat Gibril untuk datang memberitahu kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Ya, malaikat Gibril datang dan di bulan yang ke-6 dikatakan. Bulan ke-6 itu apa sih? Juni, nggak salah. Masehi itu tanggalan kita bulan 6 itu Juni. Tapi Maria ini dan Yusuf adalah orang apa? Yahudi. Dia tidak mengenal bulan 6 itu Juni. Tetapi yang dia kenal adalah bulan pertama orang Yahudi itu adalah September akhir. Atau kalau mereka merayakan namanya Rosh Hana. Rosh Hana, ya, Rosh Hana, ya. Itu bulan September akhir atau bulan Oktober awal paling lambat saudara. Nah kalau bulan ke-6 dari September kita hitung coba ya. Coba bantu saya. Maret ya. Malaikat Gibril datang kepada Maria bulan apa? Maret saudara. Dia bilang, hei perawan, engkau Maria menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Engkau akan mengandung seorang anak Allah yang akan memerintah bangsa Israel. Kerajaannya tidak akan pernah berhabis. Dikatakan sejak malaikat Gibril berkata kepada Maria, saat itu juga benih daripada Allah diberikan di dalam kandungan daripada Maria. Ingat ya, bulan Maret ya. Kemudian kalau orang hamil itu biasanya Bu yang sudah punya anak berapa bulan? 12 bulan.
Oh 9 bulan ya. 9 bulan betul ya? Oke, hitung lagi Bapak Rudi minta tolong saya kalau 9 bulan itu. Desember ya. Ternyata Desember saudara. Bukan Juni ya. Firman Tuhan, kalau kita merayakan bulan Desember, memang itu Alkitabiah. Amin, saudara. Apapun yang mau dikatakan sama orang, terserah. Yang penting kenyataan, saudara. Ya. Kita belajar saat hari ini, Matius 2 ayat 1 berkata begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Ingat ya. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, saudara ya. Lanjut lagi yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, yang keenam, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Amin, saudara ya. Kalau ditanya sini, nggak ada kata-kata raja, saudara. Ya raja dengan pemimpin kan sama, saudara. Ya, nggak ada bedanya. Mau presiden, mau apa, ya. Tuhan tidak mengenal kata-kata raja. Nanti kita di surga macam-macam bahasa, saudara, akan disatukan dengan satu bahasa. Ya, bahasa roh di dalam Kristus ya. Yang jelas pemimpin raja sama, saudara. Nah, saudara, sebuah kisah ini yang memberikan cerita yang unik sekali, saudara. Yesus lahir di kandang Bethlehem, saudara. Dia tidak pernah lahir di hospital, ya. Dia tidak pernah lagi lahir di tempat yang mewah, tetapi dia lahir di satu tempat yang namanya kandang domba, ya. Nah, oleh karena kelahiran daripada Yesus ini, saudara, menggemparkan seluruh dunia. Bahkan yang paling terpenting adalah orang wise men, orang Majus. Ya, orang Majus ini, saudara, diberitahu sama Tuhan bahwa akan lahir seorang pemimpin. Dia datang ke Bethlehem, saudara. Kalau ditanya, saudara, ini bedanya Bethlehem sama tanah Yudea itu apa sih? Ya sama, saudara. Artinya seperti Los Angeles. Ya, San Gabriel saya sebut ya, kotanya itu adalah Bethlehem, ya, county-nya adalah Los Angeles County, ya sama. Yudea adalah county-nya, kotanya adalah Bethlehem, ya. Jadi yang kecil. Nah, oleh karenanya ketika itu ada seorang pemimpin, dua pemimpin yang saat Yesus lahir ada, itu adalah satu Kaisar Agustus. Yaitu siapa? Pemimpin sentral daripada Romawi. Dulu Romawi adalah penguasa dunia, menguasai sampai ke Timur Tengah termasuk Israel. Ya, nggak ada yang berani, saudara. Pemimpin utamanya adalah Kaisar Agustus. Dan yang kedua adalah pemimpinnya adalah yang ada di tanah Yudea itu Raja Herodes Agung. Ya. Dua pemimpin ini tidak menyukai sebenarnya kelahiran daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kelahiran Tuhan Yesus ketika wise man ini bilang, aku lihat ada seorang raja baru lahir di Bethlehem. Kaget dia. Waduh, jangan-jangan mau mengambil kedudukannya. Orang yang merasa disaingin akan merasa jealous, akan merasa takut, khawatir. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan sama Allah itu adalah anak raja yang baru lahir itu bukan raja di dunia ini. Yesus berkata dunia nggak perlu dia kuasain karena dunia adalah miliknya. Ya, berarti kalau sudah miliknya dia nggak perlu lagi menguasainya. Kenapa? Karena memang sudah miliknya. Bahkan seluruh jagat raya ini. Herodes tidak suka, saudara. Maka ketika itu dia memanggil para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dia tanya, kamu tahu gak raja yang baru lahir di Bethlehem? Ahli Tauratnya bilang, iya ada di kandang Bethlehem.
Ya, lihat bintangnya nanti akan menuntun akan wise man ini. Wise man ini, orang Majus ini dibilang begini sama Herodes. Orang Majus, temuin Tuhan Yesus baru lahir di kandang. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu saya. Saya akan datang untuk menyembah. Padahal bohong, saudara. Dia pengen datang nanti untuk bunuh daripada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dia nggak disaingin. Tetapi wise man ini datang menemui Tuhan Yesus dan Allah memberikan kepada dia satu hikmat yang luar biasa. Dia bilang, hei orang Majus, jangan kembali lagi kepada Herodes. Pakai jalan yang lain supaya apa? Engkau nggak dicelakakan. Karena memang nanti Herodes juga akan mencelakakan wise man ini, Majus. Dan orang Majus ini nggak kembali kepada Herodes. Herodes merasa, orang Majus ini sudah tidak setia lagi kepada dia. Ya, akhirnya apa? Dia memberikan peraturan yang luar biasa. Saat itu peraturan yang mirip seperti ketika Musa lahir. Peraturannya apa sih? Ya, anak yang di bawah 2 tahun semua harus dibunuh. Orang Yahudi. Luar biasa ya. Padahal siapa Herodes Agung ini? Orang Yahudi. Ya, saudara, maka siapa yang membunuh juga Tuhan Yesus? Orang Yahudi. Zaman sekarang siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali? Orang Kristen. Jangan ya, jangan ya. Oke, kalau ketika engkau sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, jangan bilang Tuhan, engkau aku tempatin nomor 2, nomor 3, nomor 11, aku yang nomor 1. Jangan. Engkau menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Kepentingan Tuhan nomor 1, kepentingan kita nomor 2 dan seterusnya. Amin, saudara? Nggak ada yang amin tuh. Nggak berani. Gak apa-apa, saya yang amin aja deh. Mika 5 ayat kedua berkata gini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku, dikatakan apa? Seorang yang akan memimpin Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, saudara. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab Mika. Berapa kitab Mika ini sebelum Yesus lahir? Berapa tahun? Saudara tahu? 748 tahun. Sebelum Yesus lahir. Luar biasa ya. Ada yang di sini dinubuatkan sebelum engkau lahir? Saya nggak ada. Papa mama saya nggak tahu kok akan lahir anak yang ke-7 namanya Budi Hananto. Nggak tahu saudara. Ya. Kenapa sih hanya Yesus yang dinubuatkan? 748 tahun sebelum Yesus lahir, Mika sudah dikasih tahu akan ada seorang pemimpin yang akan memerintah Israel. Loh Pak, saya ini bukan orang Israel Pak. Mata saya agak sipit, ada yang belok. Kalau Israel kan lain, pakai cupnya di atas gitu ya. Saya enggak. Ya. Tapi firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan engkau adalah Israel rohani. Amin, saudara. Kita adalah orang yang ditebus Kristus. Kita adalah milik Kristus. Bahkan orang Israel sebagian besar adalah orang yang nggak percaya Yesus adalah Mesias. Tapi nanti mereka juga pun akan percaya sama seperti kita. Kita lebih beruntung, saudara. Percaya duluan dibandingin mereka. Ya, oleh karenanya, saudara, Lukas 1 ayat ke-31 juga meneguhkan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ada yang bertanya gini, Pak Budi kenapa sih Yesus mesti lahir jadi orang laki-laki enggak perempuan? Emangnya dibedain laki-laki dengan perempuan, saudara? Ya, saya ingin berikan kepada saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa menciptakan mau laki-laki mau perempuan, saudara. Ya, bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa persoalannya dia harus laki-laki? Karena zaman itu Israel, orang Yahudi, laki-laki itu dianggap adalah pemimpin. Ya, kalau Tuhan Yesus diciptakan wanita, mungkin orang-orang Yahudi akan lebih mengecilkan Yesus. Karena orang wanita saat itu nggak boleh menjadi pemimpin di bait Allah. Oleh karenanya Tuhan tahu apa kebutuhannya manusia saat itu. Maka dia ciptakan Yesus adalah laki-laki. Ya, oleh karenanya saudara, kita lanjut ke 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, yaitu apa? Takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia, nah ini baru ya, akan menjadi
raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kita masuk ke poinnya ini, saudara ya. Firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 32, ia akan menjadi raja, ya. Sekarang belum jadi raja di dunia ini. Dia akan datang kedua kali dan dia akan memerintah kepada dunia ini. Perintahnya enggak ada yang lain, cuma perintahnya ke kanan atau ke kiri. Ke kanan surga, ke kiri neraka. Ya, enggak ada lagi pengajaran-pengajaran. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan pengajaran ketika dia lahir di dunia ini 33,5 tahun, 3,5 tahun dia mengajar, saudara. Banyak orang Yahudi nggak percaya dia, ya. Bahkan dikirim nabi-nabinya, pendeta-pendetanya sampai sekarang juga orang banyak cuek-cuek. Amerika dikatakan basicnya orang Kristen, tapi ateis banyak sekali di negara ini. Nggak percaya. Jangan kita seperti mereka. Kita harus pegang iman kita harus tetap setia dan berkata, Tuhan terima kasih aku mengenal Engkau sebagai Rajaku. Someday aku akan melihat bahwa Yesus yang datang sebagai Raja, itu yang akan menjemput kita, saudara. Ya, entah mungkin Yesus datang secara pribadi atau datang secara massal. Ya, secara massal adalah akhir zaman, secara pribadi kita meninggal, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya apa sih karakter Kristus Yesus ini sebagai raja, saudara? Efesus 2 ayat 1-3 berkata gini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini rohnya roh siapa? Roh siapa? Bukan Roh Kudus. Roh setan, roh Lucifer, ya, roh kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, nanti sekali waktu saya akan kasih pengajaran pada saudara ya. Apa sih yang disebut dengan roh-roh itu sendiri? Artinya di luar Roh Kudus. Ya, saudara, Lucifer itu awalnya ada di surga, menjadi pemimpin. Ya, tapi karena sombong, Tuhan marah kepada dia dan dilemparkan kepada dunia ini. Tapi sebelum jatuh kepada dunia ini, ada roh gak di dunia ini? Ada. Roh kuasa kegelapan. Jadi nanti saudara banyak sekali. Maka itu saudara jangan heran kalau ketika saudara jalan satu kali langsung saudara dengar suara, ini adalah mamimu yang sudah meninggal. Langsung saudara langsung bilang, oh mama. Jangan. Karena itu tidak pernah ada terjadi dan itu terjadi karena kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Ya, Bapak kita, Bapak yang membawakan kebenaran, Bapak yang namanya setan dan iblis penguasa kegelapan itu adalah Bapak yang durhaka yang memberikan kebohongan. Ya, oleh karena kita belajar dulu di sini. Ya. Yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara. Dulu kita kan orang-orang yang bejat, benar saudara? Kita adalah orang yang dosa. Pak, saya nggak pernah nyuri kok dulu, ya. Cuman palingan nipu, nyuri sama nipu hampir sama ya, mirip-mirip lah ya. Saya nggak pernah kok nyakitin hati orang, tapi paling nggak saya gosipin aja, sama juga. Pak, dulu saya nggak pernah ngecilin orang, tapi ya paling ngenyein aja lah, sama aja saudara ya. Tetapi Tuhan nggak melihat latar belakang kita, saudara. Tetapi yang Tuhan lihat, saudara, adalah hati yang membuka kepada Kristus, yang mengalahkan segala dosa dan maut. Jadi orang Kristen jangan bangga kalau saudara bilang, aduh saya mah orang yang dipakai Tuhan, saya mah orang yang hebat, ya. Kalau itu kita langsung bilang, kalau pengkhotbahnya itu mah enggak lulus-lulus, kadang-kadang sekolah Alkitabnya enggak, ya. Saudara, jangan, ya.
memang dulu saya nggak pernah sekolah Alkitab, saudara, lulusan bachelor ekonomi, saudara, sama-sama istri saya. Maka di Amerika begitu ada orang yang mengecilkan, aduh hati saya kepengen sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab, bachelor teologi, terus ketumana suka juga, saudara. Ya nggak apa-apa, supaya kita lebih banyak belajar mengenai ilmu daripada Alkitab. Tapi saya mau katakan pada saudara, belajar di sekolah tidak akan pernah engkau mendapatkan apa yang belajar di dalam Alkitab ini. Betul, saudara. Apa yang diajarkan di sekolah Alkitab yang namanya theology school adalah ilmu untuk mengenal Allah. Artinya engkau caranya untuk mengenal Tuhan itu seperti apa sih? Banyak sekali pelajaran-pelajarannya, apalagi sekolah teologi itu, bertahun-tahun, saudara. Ya, mungkin sampai rambutnya putih semua baru lulus. Ya, kita nggak perlu lah. Ya. Kadang-kadang saya untuk mengisi daripada deskripsi juga pun harus ngikuti kadang-kadang melawan kehendak hati yang saya tahu dari Alkitab, saudara. Ya, untuk apa? Supaya bisa lulus. Kalau enggak lulus, saudara. Ya, tetapi mari kita belajar dari yang kedua, saudara. Kenapa yang disebut, yaitu karakter daripada raja ini adalah raja yang kekal, saudara. Saudara tahu di dunia ini siapa raja yang kekal, saudara? Selain daripada Tuhan Yesus, ada raja yang kekal? Enggak ada, saudara. Ya, saudara bisa bilang, kerajaan Babelonia puluhan tahun memerintah, betul. Tetapi Raja Babelonia nggak bisa kekal seperti Tuhan Yesus. Ya, Raja Asyur juga pun puluhan tahun. Ya, Raja siapa lagi? Nebukadnezar dan sebagainya. Akhirnya mereka dimusnahkan dan hilang namanya. Palingan cuma dikenal sedikit, saudara. Tapi Raja yang kekal ini adalah Yesus. Ya, dari sebelum dunia ini ada, sudah ada. Ketika manusia ada, dia ada juga sampai sekarang kita kenal yang namanya Yesus. Ya. Alkitab selalu mengatakan Yesus adalah Raja yang kekal. Yang ketiga, karakternya yang ada adalah Yesus adalah Raja yang memberi mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan. Saudara, mari sama saya ingin mengajak kepada saudara, kekristenan kita ini adalah kekristenan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang engkau lakukan buat Tuhan, pasti Tuhan memperhitungkan. Kenapa? Karena ada pekerjaan, ada reward. Di dunia ini siapa yang mau kerja tanpa dibayar? Nggak ada yang mau. Dulu pernah ada yang namanya budak, betul. Budak bukan karena kehendaknya, tapi dipaksakan. Tapi anak Tuhan juga pun demikian. Kalau engkau bekerja melayani Tuhan, kau harus punya pandangan satu hal. Someday apa yang aku lakukan buat Tuhan, aku akan terima rewardnya. Amin. Enggak salah, saudara. Saudara harus mempunyai prinsip. Karena kenapa? Tuhan bilang, raja yang kita sembah itu adalah raja yang akan memberikan mahkota. Mahkota apa? Pertama, mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Ya. Jangan cuma amin sampai sekarang. Lagi saudara diberkatin, ya. Lagi saudara sehat, saudara bilang amin, paling kenceng, ya. Saudara tahu kan ya, dulu ada pendeta bilang begini, bertanya kepada jemaatnya, saudara, apakah saudara cinta Tuhan Yesus? Haleluya, amin. Waduh, anak muda yang paling depan, paling berdiri, amin, haleluya, hebat. Pendetanya senang. Kalau Tuhan Yesus minta rumahmu, kamu kasih gak? Wah, dia berdiri lagi. Amin, saya kasih. Waduh, hebat. Jemaat gini, wah, Tuhan minta dia kasih. Ya, asal jangan pendetanya minta. Gitu ya. Kalau Tuhan minta mobilmu, dia berdiri lagi. Yang lain bilang amin, dia yang berdiri. Amin, saya beri. Waduh, hebat juga nih ya. Dia tanya lagi, bagaimana kalau Tuhan minta? Dia pikir-pikir apa yang paling kecil ya. Dia minta iPad kamu, katanya. Ini anak muda nggak bangkit, dia cuma diem aja. Loh, pendetanya bingung, rumah dikasih, mobil dikasih, tapi iPad nggak dikasih. Kan aneh gitu loh. Iya kan, kalau dimulai dari yang kecil ke gede nggak apa-apa. Udahan selesai ibadah, dia salam-salaman, kemudian
anak muda ini salaman sama pendeta itu, dia tanya, saya mau tanya sama kamu. Giliran ditanya rumah kamu kasih, giliran mobil kamu kasih, kok iPad kamu gak kasih? Ya abisnya rumah saya gak punya Pak. Mobil ya gak punya juga. Yang punya kamu apa? Cuma iPad Pak. Oh pantesan dia punya jadi sayang saudara. Dia gak mau kasih. Ternyata saudara, kalau orang sudah merasa memiliki, gak pengen kasih kepada Tuhan Yesus. Maka itu sekarang saya nggak mau tanya pada saudara. Biar Tuhan yang tanya aja deh. Ya. Karena kalau saya tanya nanti repot Pak Budi. Nanyain macam-macam lagi. Puji nama Tuhan. Saya rasa nggak usah panjang-panjang ya. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran saudara. Kenapa sih mahkota kebenaran itu saudara? Ingat loh saudara. Someday engkau menjadi orang yang firman Tuhan berkata, aku akan mengirim engkau di tengah-tengah serigala. Ya, apa sih maksudnya di tengah-tengah serigala? Tuhan, memangnya saya ini domba benar-benar di tengah serigala? Saya nggak takut sama serigala mah. Saudara, jangan saudara pikir serigala, saudara nggak takut saudara ya. Saya pernah ngelihat di YouTube serigala besar-besar sekali saudara. Itu jumlahnya banyak, polisi aja takut saudara masuk ke dalam mobilnya. Ya, betul saudara. Nah ini memberikan kepada saudara, kepada kita semua, kita someday akan dikirim dengan situasi yang menghimpitkan kita sehingga kita bingung. Loh ini gimana, barusan lagi kejadian tahun 2020 corona ya. Bukannya Pak Rona, ya, Pak Ronald di sini ada corona, ya, benar-benar. Tahun 2021 ada lagi Afrika, wah, apalagi tuh yang terakhir lagi, dan macam-macam, saudara. Ya, kita nggak usah bingung. Yang penting kebenaran firman Tuhan dikatakan, aku menyertai engkau sampai kapan? Bukan tahun 2020 aja, bukan 2021. Sampai selama-lamanya, amin. Ya, saya kalau ditanya Pak Budi cemas gak? Cemas ngelihat keadaan dunia ini, tapi saya gak perlu cemas itu di dalam pikiran saya. Yang penting saya katakan Tuhan, aku masih bisa hidup, aku bisa melayani, thanks God, amin. Ya, saya bersyukur, saudara harus bersyukur loh, kita ini masih bisa hidup saat ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Betul saudara, ya. Saya sendiri akhir tahun 2020 begitu ngincekin hari pertama tahun 2021, saya langsung berkata Tuhan terima kasih. Aku udah lewatin tahun yang susah, tahun 2020. Tapi aku tahu ketakutan itu tidak akan pernah menguasai pikiran dan hatiku. Yang aku tahu Yesus menguasai hati dan pikiranku. Amin. Ya. Yang ketiga dikatakan yang terakhir adalah mahkota apa? Kemuliaan. Kalau saudara sudah menerima mahkota kehidupan, saudara dikatakan hidup yang kekal di surga itu, ya saudara terima. Yang kedua, kebenaran, yaitu apa? Saudara dalam keadaan difitnah, dalam keadaan ketakutan, tapi saudara berjalan seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut karena gada dan tongkatmu menyertai aku. Selesai, ya. Kebenaran ini udah benar. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Saudara tahu apa itu mahkota kemuliaan? Mahkota yang akan memberikan kemuliaan bagi hidupmu ketika engkau di surga. Haleluya. Saya membayangkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan apa yang akan kau berikan ketika mahkota kemuliaan itu aku nikmatin. Saudara, ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh ada seorang yang mati dan bangkit lagi, mati dan bangun lagi saudara ya. Padahal sudah 17 jam, bahkan ada di di lemari es saudara. Dia ketok dan petugas lemari es bingung saudara. Begitu pas dibukakan ternyata orang ini masih hidup lagi. Ketika dia hidup dia bersaksi saudara, dia bilang begini. Saya ada di satu jalan menuju kepada seorang yang duduk di satu bangku besar sekali. Orang itu putih, jubahnya putih, bangkunya putih, bersinar. Orang semua pada take the line, ngantri, ya.
take the line, ngantri itu ke raja itu yang menjadi hakim. Kemudian orang ini bilang begini, lagi saya ngantri-ngantri ngelihat ke depan, cuma saya lihat orang yang menghadap kepada raja ini, dia cuma bilang begini dan dia kasih unjuk tangan kiri, maka orang itu kalau ke kanan dia ke kanan, yang ke kiri. Nah ketika dia take the line begitu, dia ada ada 3 orang kalau nggak salah ya, putih jubahnya, tapi saya tahu itu adalah malaikat. Karena apa? Karena dari orang yang take the line ini berbeda bentuknya. Badannya bersinar, dia bilang warnanya putih dan sebagainya. Nah orang ini datang, dia bilang gini, kamu ngapain di sini? Oh saya nggak tahu, tiba-tiba saya ada di sini katanya. Kamu pulang ke dunia lagi? Nggak mau, saya mau di sini katanya. Itu belum disuruh ke kanan dan ke kiri, saudara. Ya, dia sudah merasa senang ada di situ. Dia bilang pulang cepat. Dalam keadaan saudara baru ngomong yang kedua kali, tiba-tiba dalam suasana yang tadi dia ngomong sunyi senyap dan kaget. Dia bingung, kenapa nih pada diem? Ya, yang lain juga nggak gerak apa-apa. Ternyata setiap ada satu roh yang datang, take the line di paling belakang, itu semua suasana sunyi senyap dan ada saudara dikatakan malaikat beribu-ribu langsung bersorak-sorai, yang take the line pada diam, yang bersorak-sorai adalah malaikat. Dan dia tahu ada satu orang lagi yang baru meninggal dan take the line saudara. Ya. Dia mengatakan ternyata memang betul di surga itu ketika kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan pada kita, menghadap kepada raja kita, dia berikan mahkota kemuliaan. Amin, saudara. Someday kita akan melihat, kita akan merasakan. Sabas hambaku yang setia, masuk ke dalam rumah yang baru yang aku berikan. Kita akan sukacita. Amin. Apa yang kita tabur di dunia ini, keringat kita, pelayanan kita, gak ada artinya dengan kemuliaan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan pada kita. Banyak sekali kesaksian yang sudah melihat surga itu luar biasa. Dan mereka bilang begini, saya maunya gak mau balik, tapi Tuhan suruh balik. Ya, belum waktunya saudara. Saya percaya ketika mama saya dipanggil Tuhan, mungkin berapa menit sesudah itu, ya, saya masih ada di rumah sakit Cilusi yang menemani. Saya berdoa saudara. Saya berdoa, saya sambil di sampingnya, saya bilang gini, dalam nama Yesus, aku perintahkan roh mama saya kembali lagi. Betul, saya nggak ngomong, cuman saya di dalam hati, dalam nama Yesus. Nggak balik-balik saudara. Nggak balik-balik. Saya sebut lagi, dalam nama Yesus, aku perintahkan roh mama saya balik lagi. Beri panjang umur pada dia. Nggak balik saudara. Doa saya, saudara pikir, waduh, kok nggak dijawab ya Pak Pendeta aja. Saya sudah selesai doa capek, saya pikir-pikir, saya diam, Tuhan, kenapa engkau nggak jawab? Ya, Tuhan, kenapa nggak engkau jawab? Saya agak kecapean karena kita udah dari berapa jam nungguin. Karena memang keadaannya lagi sedang gawat saat itu ya. Jadi capek, saya sempat ketiduran dan di saat ketiduran itulah saya cuma ada satu kayak seperti mimpi. Kamu itu egois, nggak pernah ngelihat, inget gak kesaksian demi kesaksian kamu suka baca. Orang di surga tuh nggak mau balik lagi. Ya, mungkin kalau mama saya bisa ngomong, anak saya egois, terus saya balik, udah enak di sana, balik lagi. Saat saya bangun saudara, hati saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampunin. Kenapa saya harus egois? Demi kepentingan saya kepengen mama saya balik. Tapi ternyata kemuliaannya yang Tuhan berikan kepada mama saya jauh lebih baik daripada doa saya yang dijawab sama Tuhan. Ya, luar biasa ya. Yang terakhir adalah Raja Damai, saudara. Di dunia ini siapa yang merasakan damai, saudara? Ada ya? Kita rasakan damai. Ya, saya ketika pergi ke mana ya? Ke Israel, ada di satu tempat yang saya lupa tuh, Laut Mati. Hari terakhir sama-sama jemaat di sini, ya berapa jemaat, kemudian naik ke hotelnya bagus ya.
rasanya tenang, senang sekali. Karena hotelnya belum pernah sebagus gitu. Ya, kemudian ngelihat pemandangan dari, memang saya nggak turun, ada berapa teman yang turun, mungkin Rudy turun ya, berenang di Laut Mati itu, saudara. Saya lihat Laut Mati dari atas kamar saya sama Susi, saudara, hati saya damai sekali. Saya lihat begini, aduh Tuhan, saya senang sekali ngelihat itu pemandangan yang bagus sekali ya, udah damai. Tapi saudara pernah gak ngebayangkan apa yang Tuhan berikan damai kepada kita jauh melebihi yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Maka dikatakan Raja Damai, saudara, ada sebuah cerita dikatakan saudara, seseorang ingin memberikan program lukisan. Lukisannya ini cuma temanya yaitu menggambarkan kedamaian, saudara. Orang bikin lukisan macam-macam karena dia lihat ada hadiah yang besar. Kalau dia kepilih nomor 1, dia akan mendapatkan hadiah yang banyak. Maka lukisannya ada yang macam-macam, kayak yang saya lihat kalau saya ikut saat itu, mungkin saya bikin dari hotel itu gambarnya Laut Mati, indah sekali. Mungkin yang ngelihat saat itu belum tentu seperti perasaan saya, benar gak? Ada lagi pemandangan yang luar biasa yang lainnya, bagus, damai. Tapi ada satu orang yang dipilih sama juri, sehingga orang itu menang. Tahu saudara lukisannya apa? Ada 2 anak burung bersama ibunya di bawah dari sebuah pohon, di mana pohonnya gambarnya saudara, itu lagi sedang ada halilintar, ada angin puyuh dan sebagainya. Tapi anak ini dalam keadaan happy di bawah kepak dari ibunya yang menaungi dia. Saudara, ini memberikan gambar bahwa kedamaian enggak ditentukan karena engkau dalam keadaan lagi senang. Ya, kedamaian tidak ditentukan karena keadaan kita dalam keadaan susah. Enggak. Tapi kedamaian ditentukan ketika Raja kita yang namanya Yesus ada di dalam hati kita. Ya, maka saya bingung kalau orang Kristen kok stres. Nggak ada ya? Ada yang stres gak sini? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Sedikit sih ada lah Pak, nggak apa-apa. Ya, ngelihat kerjaan nggak naik-naik gaji kok gimana ya Pak ya. Suami keras kepala, istri tukang ngomel, anak juga begitu dan semuanya bikin saya stres Pak. Ya, enggak usah. Ingat, saudara, Raja Damai. Kenapa? Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki power seperti Yesus. Benar, saudara? Benar. Saya tidak membuat saudara menjadi orang yang motivator yang baik, tetapi saya cuma mau menjadi messenger yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ketika kita memiliki roh Allah, kita memiliki roh yang seperti Dia. Saudara. Yesus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di luar kamu. Kenapa kita mesti cemas? Kenapa mesti kita takut? Kenapa kita mesti khawatir? Tuhan kita tahu Tuhan yang jauh lebih besar. Saya nggak pernah takut, saudara. Maka itu saudara, bukan saya sombong sama sekali, enggak. Tapi yang namanya ketakutan nggak pernah ada terlintas di pikiran saya. Istri saya bilang, Bud jangan ya kalau ke gereja sendirian. Lu kenapa? Di rumah Tuhan kok. Saya bilang, ya jangan katanya. Ya. Emang enggak. Kenapa sih? Ya. Karena saya tahu bukan saya orang yang sombong pemberani, enggak. Saya lebih takut dengan manusia seperti Pak Bambang. Ya. Ya, karena kalau manusia bisa mukul dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena saya tahu roh Allah ini jauh melebihi daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lewat malam hari jangan bilang numpang-numpang anak babi mau lewat. Ada yang bilang gak numpang? Gak ada ya? Gak ada ya? Ya. Dalam nama Yesus aku percaya engkau menyertai kemanapun aku berjalan. Ya. 10 orang pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan, diperintahkan selalu memberikan yang negatif. Saya bingung, orang Kristen kok punya pikirannya selalu negatif. Kenapa? Karena dia tidak punya Raja Damai. Kalau dia punya Raja Damai, dia akan berkata, sekalipun aku uangnya pas-pasan, aku percaya Tuhan akan pelihara aku melebihi daripada burung yang gak pernah menanam, gak pernah memetik.
tapi selalu dipelihara Tuhan. Kita ini jauh lebih baik daripada burung, ya. Benar Tante ya? Oke. Kita ini punya 2 mata, tangan dan sebagainya. Bahkan saudara tahu kita ini diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Ya, saudara. Kalau kita sama seperti gambaran Allah, kenapa kita mesti khawatir? Ya, saya mengakhiri dengan satu ayat yang katakan begini. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, kaum keturunan, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sampai anak kita, kalau cucu kita, ya, kita punya cucu, ya kita sebutlah cucu kita, ya, Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir. Raja itu akan datang dan dia akan memerintah buat kita semua. Pertanyaannya saudara, sudahkah Yesus menjadi raja di dalam hidupmu? Ya, koreksi yuk hati kita sekarang sebelum meninggalkan tahun 2021. Tuhan, kayaknya sih iya Yesus tuh memerintah dalam hidupku, tapi hari Minggu loh Tuhan. Senin sampai Sabtu enggak tuh. Ya. Apalagi kalau lagi kesel, ngomel, naik ke ubun-ubun. Wah, itu lupa yang namanya Yesus. Enggak ada ya. Enggak ada. Ya. Saya percaya anak Tuhan harus bisa menaruh Yesus dalam hidupmu. Kalau Yesus raja, sekalipun kita bilang gini, Tuhan kayaknya perintahmu enggak cocok deh dengan keinginan aku. Tapi karena engkau raja, ya sudah aku ikutin. Gitu loh ya. Tahun 2022 kita harus masuk dalam yang baru. Tuhan, aku ingin lebaran yang baru ini masuk dan aku tahu apapun yang menjadi kehendak-Mu bagi hidupku, aku laksanakan. Bukan untuk keinginan aku, tapi untuk keinginan Tuhan. Ingat, keinginan Tuhan itu selalu yang paling terbaik. Kalau engkau mengikuti perintah Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa. Ya, dulu saya tidak pernah mau pengen pikiran saya jadi pendeta, susah. Tidak mau, susah. Bahkan dulu selalu saya bilang gini, Bapak pendeta saya di Indonesia berkali-kali ngomong, Bud kamu harus jadi gembala. Nggak mau om. Saya bilang waktu itu saya masih remaja. Ya, saya sejak kuliah SMA aja saya sudah khotbah, susah. Kamu harus jadi pendeta. Oh, saya kirim sana. Oh, nggak mau om. Selalu ditanya. Kenapa? Jawabannya yang sama. Jadi pendeta susah. Saya bilang gitu, nggak mau. Ya. Tapi ternyata kok Tuhan ujung-ujungnya panggil saya jadi pendeta juga. Saya juga bingung. Kemauan Tuhan apa, yang apa saya mauin juga berbeda. Ya sudah, kita harus terima. Ya, harus saya banggain. Tuhan terima kasih. Kalau engkau panggil aku jadi pendeta, saudara dipanggil mau jadi apa, berkata Tuhan terima kasih. Aku tahu. Panggilan engkau adalah panggilan yang paling terbaik. Ya, saya berterima kasih buat teman-teman di tempat ini, dimanapun saudara berada melalui online. Kalau engkau masih setia, Yesus adalah Raja bagi hidupmu. Pegang bukan cuma sampai tahun depan. Bukan jangan cuma sampai tahun ini akan datang. Tapi pegang sampai dia datang kembali kedua kali. Dan kita bisa berkata, Tuhan inilah aku. Ya. Aku mau selama aku hidup di dunia ini seperti Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku, tapi hidup adalah apa? Bagiku. Bagi Kristus ya, bagi Kristus. Jadi kalau bagi Kristus, Pak Pendeta telepon, gembala penatua telepon, ayo bantu gereja, ayo pelayanan untuk ke sana. Jangan berkata lagi, jangan ya Pak, saya sibuk. Gak ada ya, oke, setuju ya? Setuju ya? Oke, ini promosi aja karena penatua juga mesti bilang gitu dong kalau khotbah. Beri kekuatan pada jemaat. Ya, terima kasih. Saya rasa demikian firman Tuhan dan saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya ingin saudara saat hari ini berdoa masing-masing untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Sudahkah kita
menjadikan Yesus Raja dalam hidup kita. Ya, saya ingin saudara, kalau engkau pengen, Tante mau berkata sesuatu? Oh, iya. Oh, oke. Oke. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tante. Ya, itu satu konfirmasi sebelum mama saya Tuhan sudah memberikan nubuatan bahwa dia menjemput. Dan saya percaya memang bukan cuma mama saya aja, tetapi juga pun semua kita yang percaya kepada Tuhan. Dia akan menjemput, ya, dengan beribu-ribu malaikat akan bersorak-sorai, dan dia akan senang melihat hambanya datang kepada dia. Saya rasa saya minta ya Pak Titus bisa menutup dalam doa buat firman Tuhan saat hari ini, ya. Ya, mari Pak, nggak apa-apa, ya, maju ke depan, ya, ya. Terima kasih. Tes. Terima kasih Tuhan, bahwa saat ini kita ini semua masih diberi kesempatan boleh mendengarkan sebagian dari firman kebenaran-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Budi Hananto. Dengan begitu herannya Tuhan, kami boleh mengucap syukur selalu atas segala berkat pemeliharaan-Mu, pada terutama untuk hamba-Mu Pak Budi Hananto ini, dan untuk kita semua juga boleh selalu mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang selalu Tuhan sediakan buat kami semuanya ini, dan tidak kekurangan. Dan seperti saat ini, saatnya kami udah selesai untuk berkhotbah. Kami mengucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan yang telah memeliharakan kami ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan akhirnya kami ucapan syukur ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Titus. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita percaya Tuhan sudah memberkati setiap yang hadir baik di tempat ini maupun di online streaming. Mari saudara, saya mengajak saudara mengangkat tanganmu, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Pulanglah sebentar engkau yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang menjadi permata hati daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan saudara sejak siang hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Haleluya. Daerahku
God bless you. Have a great weekend.